Shalom, perkenalkan nama saya Deandra Irina Midiati dengan NIM 122111322. Di sini saya akan mereview semua materi yang sudah saya kerjakan selama perkuliahan aplikasi komputer. Nah, di sini ini adalah blog saya. Tugas yang pertama yang saya buat yaitu tugas 1 transportation. Modul transportation ini pada umumnya membahas tentang transportasi yang berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber. Untuk latihannya, di sini saya mengerjakan ada 4 soal. Lalu, tugas kedua yaitu assignment. Assignment ini berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penugasan, seperti penugasan karyawan dan lain sebagainya. Untuk latihannya, di sini saya mengerjakan 7 soal latihan assignment. Lalu, tugas selanjutnya yaitu tugas ketiga, modul BEP. Modul BEP ini adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas yang tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain, besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Untuk latihan soalnya, di sini saya mengerjakan ada 4 soal BEP. Lalu yang selanjutnya, tugas 4 yaitu integer programming. Integer programming ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, yaitu untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Untuk latihan soalnya, saya di sini mengerjakan 3 soalnya. 3 soal berikut link YouTube-nya. Lalu, tugas kelima yaitu location dan inventory. Di sini, location berguna untuk memilih lokasi dalam dunia bisnis dan menentukan keberhasilan suatu usaha. Sedangkan inventory digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi. Untuk latihannya, di sini saya mengerjakan ada 7 soal, yaitu inventory dan location. Lalu selanjutnya, ada tugas 6 yaitu linear programming. Linear programming ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah dalam mengkombinasikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan. Untuk latihan soalnya, di sini saya mengerjakan ada 11 latihan soal linear programming. Untuk yang selanjutnya, di sini saya mengerjakan UTS Applikom. Ada 10 soal UTS Applikom. Soalnya terdiri dari campuran yaitu soal transportasi sampai dengan linear programming. Di sini untuk link YouTube-nya teman-teman. Lalu setelah UTS, saya mengerjakan tugas 7 yaitu forecasting. Di sini modul forecasting saya mengerjakan ada 7 soal. Lalu untuk selanjutnya ada tugas 8 yaitu latihan forecasting. Di sini forecasting merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk latihannya, di sini saya mengerjakan ada 6 soal latihan forecasting. Lalu yang selanjutnya, di sini ada tugas 9 yaitu network.
Network merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Untuk latihan soalnya, di sini saya mengerjakan 3 soal latihan network. Selanjutnya ada tugas 10, Project Management. Project Management digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk latihan soalnya, di sini saya mengerjakan ada 3 latihan soal Project Management. Untuk tugas selanjutnya yaitu tugas waiting lines. Waiting lines ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen atau mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Untuk waiting lines ini saya mengerjakan ada 4 soal. Ini untuk link YouTube-nya ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya, tugas yang terakhir yaitu Productivity and Quality Control. Di sini produktivitas didefinisikan sebagai rasio output untuk input. Dengan adanya POM memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Sedangkan kualitas menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar atas kualitas tertentu. Ini berikut link YouTube-nya. Untuk productivity ada 2 latihan soal dan quality control ada 2 latihan soal. Baik, demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.